Federasi beragama itu tidak boleh berhenti di Kementerian Agama, tetapi juga harus terhubung dengan berbagai kelompok-kelompok sosial. Dan kami sudah banyak melakukan sosialisasi ke berbagai komunitas. Kami 3 kali melakukan komunitas guru besar, para profesor yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar terutama, kemudian profesor yang ada di Kalimantan Timur. Juga kami pernah melakukan sosialisasi ke komunitas pegiat seni dan budaya berbasis kampus, anak-anak UKM seni. Juga pernah kami melibatkan kelompok pegiat literasi di Polewali Mandar. Dan kali ini kami mengundang para jurnalis dan para penyiar TV dan radio se-Makassar. Mengapa penyiar dan jurnalis penting? Karena menurut saya media massa, TV, radio, dan media cetak meskipun telah mendapatkan saingan dari media digital, tetapi masih punya tempat yang spesifik dalam masyarakat kita. Saya tahu Bu Aldia narasumber kita ini, saya lupa dari sebenarnya, penyiar di TVRI, Bro. Dia memandu acara Fokus Islami, dan saya sering nonton Fokus Islami. Menonton gitu, menonton dalam pengertian temanya tidak terlalu progresif. Nah, kami sebenarnya berharap kerjasama dengan kayak TVRI, kita menggunakan ide moderasi beragama ini di Fokus Islam, misalnya seperti itu. Karena bagian-bagian yang dikelola di moderasi beragama sesungguhnya sebenarnya hampir mirip bersentuhan dengan isu yang ada di Fokus Islami. Gitu. Jadi pendekatannya juga bisa menggunakan modulnya pelatih moderasi beragama, tidak harus ceramah, tapi bisa kayak semacam lebih fluid, lebih cair. Kebetulan kan Ibu Alia juga instruktur nasional moderasi beragama, jadi bisa nyambung gitu. Nah, tentu saja dengan RRI, dengan saya di sini, coba TVRI ada nggak? TVRI? Ada. Ini TVRI. Ya, TVRI ya. Ini dia. Gak masih. Gak masih. Tapi Gaya Makassar Ada di sini. Fajar TV. Fajar TV. Oh, diganti visual, TV visual. Waduh, cakep. RRI. Sekali di darat tetap di udara. Wah, sekali. Venus. Citra Musik Indonesia paling enak. Wah, Deltar. Apa namanya? Pesona keluarga dong. Ya satu masalah satu orang. Pesona keluarga. Smart FM. Ada. Smart. Iya. Belum datang. Dia. Penyanyi dia. Barata FM. Ada. Mantap. Apa namanya, Pak? Apa tagline-nya? Aduh. Makanya sahabat Barata. Sahabat Barata. Inus TV. Ayus TV. Tidak sempat. Oh, mana Riva? Radio Prambors belum datang. Madama FM. Ya. Ada tadi. Apa tagline-nya? Lagi jagain kamu. Asik. Asik. Dan kita juga mengundang 2 harian terkemuka di Sulawesi Selatan. Harian Fajar dan Tribun Goa. Boleh. Tribun Timur. Wah. Juga ada Kompas TV. Ini Kompas TV ya yang katanya. Wah. Ada tagline Kompas TV. Apa itu? Independen terpercaya. Wah. Di luar yang swasta, kami juga mengundang media kampus. Ada UGS Unhas. IBS. Nah, tahu semua, gue suka. Iya. Apa senior itu? Karena Kemudian Wasila, sudah saya saya wawancara. punya di UIN ya. Iya, sudah saya wawancarai. Kemudian Wasila di UIN. Bukan, itu Perwasila. Kemudian dari UIN-nya media sharing dari kampus mana? Syiar. Si Arwi. Dari Siap, UIN Aladin juga, oke. Gue dari media kampus UIN-nya apa namanya? Profesi. Radar. Oh, radar juga belum datang. Dan dari Balai Bangka Makassar. Jadi dengan acara ini kami berharap bapak-bapak, adik-adik ini juga memahami seperti apa konteks dari konten moderasi beragama, sekiranya bisa jadi inspirasi bagi bapak-bapak dan adik-adik untuk mengelola acara atau juga membuat berita, sehingga ketika ada berita tentang moderasi beragama, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sudah punya standingnya, paham sebenarnya moderasi beragama itu kayak apa, epistemologinya, dan apa kepentingan negara ketika menggerakkan moderasi beragama. Saya kira itu saja, dan kami berharap kepada Bapak Kepala Badan untuk memberikan arahan serta membuka kegiatan dengan resmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Hidup melakukan jejaring apalagi untuk inovasi itu sebuah kebutuhan yang hari ini tidak bisa dihindari.
Dan memang saya harus mengapresiasi Piala Makassar termasuk dari sekian piala yang inovasinya luar biasa. Mungkin sudah saatnya tidak harus di piala lagi. Kalau misalnya PDK bisa jadi bisa inovasi baru ya. Karena kalau sudah terlalu lama orang biasanya masuk pada kategori jenuh. Membosankan, kecuali pasangan suami istri ya. Jangan ngomong gitu. Kalau membosankan bahaya. Ya. Biasanya jenuh. Kalau Pak Besar bilang saya nggak jenuh, anak buahmu jenuh dengan kamu. Jangan lupa yang jenuh itu tidak selalu kita. Anak buah kita bisa jadi jenuh juga dengan kita. Makanya yang namanya kebutuhan inovasi dalam pengertian orangnya juga harus baru, newcomer itu penting. Mikir dia kode apa itu gitu. Undang tapi kok kayaknya mau dimutasi mikir. Teman-teman sekalian, saya tidak ingin menyebut Bapak Ibu karena kelihatannya masih pada muda-muda. Kecuali yang kelihatan tua ya. Pertama, acara ini sebenarnya memang penting karena di moderasi beragama itu ada yang kita sebut dengan kelompok strategis. Dalam ekosistem moderasi beragama itu ada kelompok strategis, 7 kelompok strategis, satu diantaranya media. Selain politik, selain beberapa lembaga pendidikan. Nah, buat kita semua, Anda ini sebagai orang-orang yang maha penting. Maha penting berarti kan dalam bahasa Arabnya ahammu minal muhimmah, yang paling penting daripada yang penting. The important things than the important. Jadi paling penting dari yang penting. Mengapa? Karena kalau baca atau lirinya Nasdaria, wartawan itu bisa membolak-balik dunia. Masih ingat lirinya Nasdaria? Nggak tahu Nasdaria, nggak tahu ya? Apa Nasdaria? Makin tahu itu. Jadi wartawan itu bisa membolak-balik dunia. Bisa hitam jadi putih, putih jadi hitam, bahkan putih jadi remah-remah. Karena pemberitaan Anda bisa mengubah image building yang ada di masyarakat. Pemberitaan Anda juga bisa mengedukasi masyarakat. Wartawan-wartawan yang cerdas pasti pilihannya bagaimana dia akan melakukan mengedukasi masyarakat. Wartawan-wartawan yang bertanggung jawab pasti mereka pilihannya akan mengedukasi masyarakat. Dia akan berusaha balance dalam setiap memberikan pilihan-pilihan pemberitaan. Nah, kalau kita lihat tren hari ini, Bapak sekalian, kita semua tahu di era hari ini orang menyebutnya dengan istilah tren 4.0, sekarang sudah 5.0, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Di tren-tren belakangan ini semua kita tahu ini era di mana semua kita sudah terbelenggu dengan media. Kita tidak bisa hidup tanpa media. Bagi sebagian orang bisa hidup tanpa istri kan? Iya kan? Banyak kan orang-orang yang nggak mau menikah, kelompok-kelompok. Kalau Anda baca trennya di Jepang, Korea, bahkan sekarang sudah menyasar Singapura, ada komunitas yang nggak mau menikah. Artinya mereka bisa hidup tanpa istri atau perempuan tanpa suami. Ada kelompok aktivis gender yang menganggap menikah itu masalah. Aktivis gender keluarga itu. Kenapa masalah? Kalau menikah itu kan jadi beban, nanti urusi suami masakin, nah gitu. Ada kelompok gitu. Tapi kalau kita tidak menikah, kita bisa bebas. Kemanapun ada yang ngatur, ada kelompok seperti itu. Dalam konteks hari ini loh. Nah, yang gini-gini itu kan angle yang cara pemberitaan kita nggak hati-hati, itu bisa menjadi sesuatu yang seolah positif. Wartawan berperan penting mengedukasi masyarakat, misalnya terkait tadi pentingnya menikah untuk menjaga keturunan. Saya kira gitu. Kalau isu-isu soal pernikahan. Nah, kembali kepada isu utama bahwa kita tidak bisa hidup tanpa media. Dulu orang akan menggunakan media yang sifatnya public media.
beberapa pejabat akan berlangganan dengan beberapa media tertentu, apakah koran atau majalah, paling banyak 2 atau 3. Hari ini tanpa berlangganan dengan media-media yang mainstream itu, pasti semua kita menjadi orang yang gantung dengan media, minimal media sosial. Coba kalau saya tanya, Anda minimal punya media berapa media sosial? Rata-rata ada. Di kelompok Gen Z pasti minimal punya 3 media sosial: Facebook, Instagram, TikTok, minimal. Dan semua rata-rata aktif. Karena hari ini harinya di mana media sosial menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bahkan setiap kita, everyone is newsmaker. Untuk menjadi pemberita, tidak nunggu besok atau nanti. Itu hari ini ada thread foto lalu ya, langsung ada posting, ada caption di situ, sedang ada acara dan beritanya masing-masing dengan angle yang berbeda-beda. Itu menggambarkan betapa hari ini semua kita sebenarnya menjadi pemberita bagi kita dan bagi publik. Pertanyaannya sekarang, ketika kemudian kita sudah tidak juga bisa lagi hidup tanpa media dan kita bisa menjadi pemberita, apakah selama kita sudah menjadi bagian itu sudah mengedukasi? Nah, tantangan ini loh yang tidak ringan. Belum lagi kalau kita lihat tren penduduk Indonesia, 270 juta lebih, 221 diantaranya kita itu adalah pengguna internet aktif. Kita ini pengguna internet, dan ini Anda lihat tidak pandang bulu, mau Gen Z, Gen Y, baby boomer. Jadi tidak pandang bulu, yang berbulu tidak berbulu semua aktif di dunia internet. Itu yang saya sebut walakum bil internet. Kulluhum walakum bil internet. Tapi kita sudah nggak bisa hidup tanpa internet. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita lemot aja, ada udah butuh kan. Kita kok lemot, padahal ada pengen gratis pakai wifi kan.